Nah, Bang Inos, jadi nih kalau bisa dibilang yang jadi kelebihan utama dari Simpang Raya, ibaratnya kalau misalnya aku jadi customer nih ya, pokoknya gue datangnya ke Simpang Raya aja deh gitu, dibandingin sama restoran-restoran Minang lainnya. Karena kan pasti banyak juga restoran Minang yang besar yang juga udah lama nih sebenarnya Bang gitu. Apa Bang yang bikin itu jadi andalan lah gitu di Simpang Raya? Oke, Fir. Jadi kalau saya research di restoran konsumen kita yang datang itu, mereka loyal customernya itu ada dari keluarganya yang sudah turun menurun. Jadi misal Vira tahu Simpang Raya taunya dari orang tuanya, akhirnya Vira ntar bawa anak, akhirnya ke Simpang Raya juga. Terus kita juga selalu inovasi dari pelayanan. Makanan kita nggak terlalu banyak inovasi ya. Karena rumah makan Padang ini menunya kan luar biasa ya. Ini banyak banget ya Bang. Sekali datang itu bisa 15 sampai 20 hidangan. Iya, betul. Jadi orang bosannya itu nggak terlalu cepat lah ya. Tapi kita selalu ada eksperimen untuk menghasilkan menu-menu baru tambahan. Kayak ada menu satu andalan kita tuh ayam aceng ya. Nah, apa tuh? Kayak aku pernah dengar tadi juga sempat nyobain ayam aceng ini apa Babil? Ini kayak nggak ada di restoran Padang yang lainnya soalnya. Jadi ayam aceng ini baru kita ciptakan sekitaran tahun 2017 ya. Karena kita ngelihat tadinya ayam pop. Ayam pop itu emang udah jargonnya kita lah ya. Istana ayam pop. Karena kita mempunyai statement bahwa ayam pop itu kita yang menciptakan gitu. Makanya kita pakai istana ayam pop. Emang karena awal mulanya tuh dari Simpang Raya? Ya, sejarahnya itu ada satu menu ayam Padang yang dikasih namanya di Pulau Jawa, tapi akhirnya Indonesia lah. Jadi dulu namanya belum ada itu. Orang ini namanya bilangnya itu bukannya pop tuh namanya tuh. Bukan, ayam panas lah istilahnya. Akhirnya tahun 1970-an ya orang tua kita mau dikasih nama apa nih menunya, kasihlah nama ayam pop. Nah nyambunglah ke ayam aceng ini. Oke. Jadi ayam pop itu kan cita rasa gurih ya. Cita rasa gurih. Tambah saus. Tambah sambal yang merah itu. Betul. Apa sih yang bisa kita ciptakan nih biar bisa nemenin si ayam pop nih yang udah legendaris lah. Oke. Akhirnya kita, kenapa nggak bikin ayam yang serupa tapi manis rasanya? Pantasnya dia pakai sambal kecap ya. Makanya kita kasih nama ayam aceng. Nah sejarahnya juga lucu juga tuh ceritanya. Aceng ini nih? Iya. Gimana Bang? Ayam ini sebenarnya waktu dulu dibuat ya, belum ada namanya, tapi konsumen udah terlalu banyak meminta. Namanya karyawannya, kita nggak tahu namanya apa, karena yang masak kita, head chef kita namanya Pak Aceng. Jadi itu disebut namanya Pak Aceng. Akhirnya konsumen udah denger kan, ayam Aceng. Akhirnya sekarang udah pakai nama ayam Aceng aja, udah telanjur. Udah terkenalnya sama nama chefnya yang buat ya. Oke. Jadi berarti sekarang itu jadi menu andalannya. Itulah salah satu inovasi yang kita coba untuk mempertahankan konsumen agar dia makin loyal di Simpang Raya. Penasaran ya? Penasaran banget Bang. Mana yang namanya ayam aceng? Kalau ayam pop udah kita tahu kan? Coba dilihat penampakannya Bang. Kita ini nih, bawa sini. Wow. Nah ini kan ayam pop udah tahu ya. Ini ayam pop. Ini ayam aceng ya. Nah ini ayam aceng namanya. Nah ini salah satu inovasi baru kita. Dia kalau kita bilang sebangsa lah sama ayam pop. Cuman ini rasanya lebih gurih, ini rasanya lebih manis. Tapi kalau cara masaknya ini sebenarnya sama Bang? Apa gimana? Prosesnya sama. Dia ketika dihidangkan itu baru digoreng. Ini digoreng lagi. Digoreng sebentar pas akan sajiin aja. Oke. Nah ini pakai sambal kecap. Ya. Oke. Nah ini fenomenal juga sekarang.
sampai udah banyak orang bikin reviewnya di Oh gitu. YouTube. Oh oke, baik ya, kita bikin reviewnya ya guys. Kurang nasi panas sih. Tolong dihadirkan juga nasi panas. Oke, ini ayam, berarti ini jadi menu andalan ya, selain si Istana Ayam Pop yang jadi tagline-nya Simpang Raya. Satunya. Oke, nah selain yang ini apa lagi bang yang jadi menu andalan? Banyak ya. Ini kita langsung hadirkan menu-menu andalan dari Simpang Raya aja ya guys ya, benar nggak? Jadi langsung kita ini sajiin gitu. Kita juga mengkomplain di masakan-masakan kita kan, masakan Padang ini sayurnya kan nggak terlalu banyak benar. Paling singkong, semangka. Akhirnya sesuai permintaan konsumen kita pelajari, akhirnya kita bikin menu-menu sayuran untuk melengkapi makanannya. Oke. Ini ntar ada menu-menu seperti sayuran tumisan yang kita lengkapi ya. Ayo, mana nih? Kita liatin deh di sini. Coba. Ini jantung pisang. Ditumis pakai apa nih bang tuh? Jadi ditumis ini dia ada campuran daun nonje ya. Oh, Combrang. Combrang. Ini juga jadi satu favorit karena Ya karena di tempat lain kayak nggak ada bang tuh. nggak ada. Saya nggak pernah lihat. Ini ya pare ya, tumis pare. Ini juga ya. Tempat lain saya nggak ngelihat tumis pare nih. Ini Cincang. Wow. Oh ini cincang kambing ya? Ini luar biasa ya. Kalau orang asli Minang, dia makan harus ada kayak gini ya. Iya sih benar ya, cincang. Karena rasanya tuh yang medok banget. Dibandingin rendang ini lebih strong. Iya, saya tadi cobain dan saya pikir tadinya ini tuh kan sapi. Ya, ternyata nih kambing ya. Ya. Oh, cool. Dan ini bumbunya yang kita bilang tadi, yang dari Bukit Tinggi. Oh, ini yang bumbu langsung datangin dari sana. Ini salah satu dipakainya lah. Oh. Terus yang lainnya ke rendang. Satu bumbu itu bisa masuk ke menu yang lain. Oh. Cuman paling banyak dipakai buat di sini. Wow, itu itu bumbu rahasia ya. Itu setiap restoran besar tuh pasti ada bumbu rahasia. Aduh, kita kemudian ini harus dari lihat. batoko ya. Oh iya nih dari batoko. Batoko itu artinya dipukul. Jadinya kalau kita bilang itu dagingnya seperti diasap, dikasih asap atau dibakar, kita ada sensasi. Kalau makan itu ada rasa asap. Ada smoke-nya ya. Ditambah dengan irisan cabai hijau itu lebih seger. Seger. Wow. Langsung makan aja. Gue langsung nggak konsen diliatin kayak gini ya. Ada satu lagi nih Bang Inos. Nah ini juga juara nih si rendangnya ya. Aduh kalau bukan mau makan Padang nggak ada yang namanya rendang nggak makan ya, Padang. Mau cerita sedikit rendang ya. Gimana Bang? Jadi kita kan sebagai orang Indonesia harus bangga ya. Betul. Karena kalau saya pelajari, mie Jepang kan udah terkenal dengan ramen. Ya Betul. kan? Kenapa sih kok orang bisa nyebut itu ramen padahal mie juga yang di Jepang? Sebenarnya mie biasa aja ya, bener. Terus apa lagi ya, mie Thailand. Po, ya. Orang bisa nyebut itu po. Padahal tuh sebenarnya iya ribet. Saya suka banget makan itu. Oh, oke. Kemudian orang Malaysia sebut nasi lemak. Nasi uduk. Bener. Kita punya ternyata diakui dunia. Yang jadi makanan paling enak nomor 1 di dunia, bener kan? Rendang. Bilang nih menu Padang yang mendunia ya rendang. Belum pernah dengar lagi apa di Indonesia. Kayaknya emang udah itu paling juara, bener nggak Bang? Ini kayaknya udah masaknya paling susah ya kan, tapi makannya tuh nikmat banget gitu ya. Masaknya paling susah, makannya gampang. Makannya gampang cepet habis. Oke, jadi ini jadi menu-menu andalan dari Simpang Raya ya. Jadi ini andalan karena udah ada inovasi juga di sini. Salah satu contohnya si ayam aceng. Ya, itu salah satu inovasi kita agar mempertahankan konsumen biar nggak terlalu bosan sama ayam pop. Selain itu inovasi bukan hanya di menu makanan dan minuman, kita juga kayak mengubah fasilitas, atmosfer di restoran, suasananya. Betul. Karena harus kekinian kan sekarang restoran ya Bang ya. Instagramable lah atau apa. Oke Bang, gini. Tadi kalau kita ngomongin menu udah nggak ada habis-habisnya karena emang menu masakan Padang tuh banyak banget ya Bang. Oh ya, salah satu menarik itu juga kalau
apa orang restoran Padang tuh Karyawannya. karyawannya kenapa sih bisa untuk bawa segitu banyaknya piring coba tuh Bang? Ya. Itu di training apa gimana tuh Bang? Nah, ada trainingnya, Fir. Jadi itu ada caranya. Nah, itu khasnya cara pelayanan di rumah makan Padang ya, salah satunya cara dia menyajikan menu-menunya itu dia satu orang itu bisa bawa sampai 15 sampai 20. 20 piring, betul. Nah, itu ada caranya yang digunakan kekuatan jari, jari dan tangan. Jadi itu udah trainingnya dari awal. Ya, saya juga bisa nih. Oh, kamu bisa? Nanti kita coba ya kalau kayak gitu ya. Kita coba tes apakah Bang Ines bisa berapa banyak paling banyak? Jadi belum lulus masuk restoran Padang kalau belum bisa. Belum bisa itu. Oh, paling banyak berapa banyak ini Bang? Berapa piring? 20? 15 kayaknya. Oh, kalau di atas 15 mungkin udah tumpah. Udah jompo, udah nggak kuat. Tergantung kekuatan otot masing-masing berarti. Oke Bang, nah gini, kita balik lagi ke yang tadi kita ngomongin kendala sama tantangan. Ya. Jadi kita semua tahu lah ya Bang ya, masa pandemi kemarin sekitar 3 tahun, 2 tahun terakhir. Ya. Itu bukan hal yang mudah untuk pengusaha kuliner, benar nggak? Ya, banget Bang. Kalau untuk Simpang Raya sendiri bagaimana cara mengatasi dan strateginya Bang? Ya. Memang pandemi kemarin bukan hanya kita ya sebagai usaha kuliner yang dirasakan, hampir seluruh jenis usaha ekonomi di dunia. Betul. Apalagi negara kita turut merasakannya ya. Benar-benar dampaknya. Dampaknya luar biasa. Apalagi dengan aturan-aturan kemarin yang kita tidak boleh nerima konsumen, dibatasi ya. Nah, itu dia. Sampai ada beberapa bulan yang tidak menerima konsumen makan di tempat sedikit pun. Sebagai pengusaha, ya itu salah satu tantangan yang luar biasa. Oke. Kita tidak ada pengurangan karyawan, kita terus berjalan, kita siasatinya bagaimana, ya kita ada cara-caranya, seperti pembagian shift, dan sistem bagi hasil di kita. Nah, ntar Vira juga pasti bakal nanya nih. Jadi sistem bagi hasil yang kita jalankan itu salah satu yang memperkuat usaha kita bisa berjalan sampai sekarang. Oh, ini sistem bagi hasil ke karyawan ya Bang? Iya, betul. Nah, jadi ya, saya juga pernah dengar nih kalau di Simpang Raya ini lucunya adalah karyawannya bukan digaji, tapi sistem bagi hasil itu. Nah itu gimana gitu? Maksudnya apa ya mereka mau gitu Bang? Nah itu dia ceritanya gini loh. Kita restoran Padang yang udah punya istilahnya perjalanan usahanya yang cukup panjang. Betul. Kita kalau dilihat ya, kalau saya dari pandangan saya, ini Simpang Raya satu-satunya rumah makan Padang yang masih ada sampai sekarang di Padangnya itu di Bukit Tinggi, yang bisa nyebar ke hampir seluruh Indonesia. Mungkin ada Padang-Padang lain mungkin besarnya di Jakarta, ya di Jakarta aja. Ya belum tentu di Padangnya gede gitu ya. Jadi founder-founder kita, orang tua kita mempertahankan sistem ini dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu sistem bagi hasil. Oh sebenarnya ini dari zaman dahulu? Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau saya mengambil penelitian, kebetulan saya juga lagi disertasi ya sekarang untuk S3 saya. Jadi dulu nih yang ngebentuk sistem bagi hasil itu adalah Bung Hatta, wakil presiden kita pertama. Dia kan bapak koperasi zaman dulu kan. Dia yang menciptakan sistem ini untuk usaha di Bukit Tinggi di Padang, karena beliau kan orang Sumatera Barat. Nah, sebelum ada bank-bank syariah sekarang, itu kita udah syariah zaman dulu. Iya benar, itu syariah banget sih ya. Jadi karyawannya di sini tidak digaji, tapi bagi hasil, tapi sesuai dengan aturan yang udah ada dibentuk. Oh jadi ada persentasenya? Ada persentasenya. Jadi karyawan di sini bukan cuman karyawan, tapi dia udah punya saham. Jadi kita sama-sama pengusaha menjaga perusahaan ini bersama-sama, akhirnya maju juga sama-sama. Kalau jatuh, ya jatuh sama-sama. Jadi sense of belonging dari si karyawan ini kuat ya? Kuat sekali. Restoran ini gitu, bukan cuma tempat mereka terima gaji ibaratnya gitu ya? Tadi Vira tanya apakah mau kayak gitu. Iya, benar. Alhamdulillah
Kita udah berjalan berapa puluh tahun. Ya 53 tahun tadi ya Bang? Ada yang cucunya udah masuk. Wow. Bapak, anak, cucu. Udah ada generasi. Generasi ketiga? Ya, ya alhamdulillah seperti itu. Wow, jadi sebenarnya ini justru lebih menguntungkan dong kalau dibilang dibandingkan kalau misalkan, bener nggak Bang? Kita sama-sama menguntungkan, kita nggak mau membuat salah satu rugi atau salah satu lebih banyak. Karena kita usaha juga kan ingin panjang ya. Jadi sistem bagi hasil ini menjadikan karyawan itu lebih ada rasa memilikinya luar biasa. Oke. Ya jadi sama-sama ngejaga ya, ngejaga omsetnya hari per hari, bener ya Bang ya? Oke, nah tadi berarti yang tadi Bang Ines juga bilang, itu berhubungan juga sama kendala yang dihadapi pas lagi COVID kemarin dong. Nah itu gimana dong? Maksudnya mereka kan pasti karena nggak pengurangan karyawan juga, dan mereka sama-sama memikirkan, wah gimana nih masa depannya Simpang Raya nih kalau kayak gini terus. Strategiknya akhirnya waktu itu gimana Bang, implementasinya? Kita sebagai pemilik harus mengalah. Wow. Jadi sistem bagi hasil ini ada banyak caranya ya. Kita nggak mau ngambil hasil, kasih mereka duluan. Yang penting restoran ini berjalan dulu, operasional terpenuhi. Kalau kita belakangan. Jadi mental itu kalau sebagai pebisnis harus kuat, DNA-nya harus ada. Iya benar, tadi Bang Ines bilang DNA entrepreneur ya gitu. Mau nggak mau ngalah. Oke. Terus di luar dari itu untuk strategi penjualannya, jadi kemarin soalnya aku denger sempet ada jualan di pinggir jalan lah gitu. Bener nggak tuh Bang? Betul. Jadi kan kemarin kita benar-benar memikirkan gimana caranya agar usaha ini bisa tetap running, anak-anak juga karyawan bisa dapat hasil yang lebih baik. Ada kebijakan waktu itu PPKM-nya disebutnya dulu level berapa, boleh berdagang tapi di ruang terbuka. Oh iya, udah pas yang kesini-kesini ya. Tapi kita kan ini ruang tertutup nih. Benar. Akhirnya kita ngelihat, oh orang lain pada buka di parkiran, ya udah kita juga ngikutin, kita jualan pakai tenda. Kita buat tenda sepanjang parkiran di restoran. Ya udah, alhamdulillah kita bisa nerima tamu makan di luar walaupun panas-panasan ya. Oh, dan mereka makan di tenda gitu? Oh, konsepnya lucu juga ya ternyata ya. Jadi kita dagang kaki lima kemarin. Iya, bener-bener kaki lima karena di pinggir jalan ya. Oke, itu inovasi yang luar biasa sih sebenarnya, karena mau nggak mau ya Bang, tapi kan ada celah paling nggak tadi di ruang terbuka ya. Oke, luar biasa. Jadi inovasi yang terus-menerus itu jadi andalan juga dari Simpang Raya pastinya sampai dengan saat ini. Nah, tadi kita udah ngomongin semua strategik dari Simpang Raya sampai dengan saat ini, 53 tahun perjalanan yang luar biasa ya Bang. Nah, bagaimana goals-nya ke depan nih Simpang Raya Bang? Apalagi untuk tadi menjaga eksistensi dan mungkin bisa lebih eksis lagi Bang. Ya. Jadi kita nih sekarang lagi merencanakan di tahun 2014 bentar lagi. 2024 sorry. 2000. Kita revisi ya guys. 2024 sorry. Iya. Di tahun 2024 ini kita akan ekspansi usaha kita akan menambah 4 cabang lagi ya. Wow. Terus kita juga akan menambah usaha kita ke arah catering sekarang. Ya. Jadi kita akan mensuplai beberapa instansi untuk makan karyawannya yang mudah-mudahan ini ya berhasil. Jadi kita akan memenuhi makan sampai satu hari 10.000 karyawan. Oh, itu targetnya satu hari 10.000 karyawan? Akan, itu 2024 kita akan buka catering untuk melayani 10.000 karyawan. Wow. Jadi Simpang Raya ini akan ekspansi ke catering untuk memenuhi makanan industri. Oke. Jadi bukan B2C lagi ya kalau kayak gitu ya. Betul. Udah B2B kalau kayak gitu ya Bang berarti ya. Dan ada 4 cabang lagi di Jakarta yang kita akan proses untuk buka. Rencananya di mana tuh Bang? Masih rahasia. Oke, siap. Pokoknya tiba-tiba ntar ada jeng gede gitu ya Simpang Raya gitu ya. Oke Bang. Nah, sekarang adalah
tips nih, tips dari Bang Inos sebagai seorang pengusaha, seorang entrepreneur terutama di bidang kuliner untuk para sobat-sobat cerdas nih yang terutama juga lagi membangun usahanya di bidang kuliner atau baru mau niat usaha atau mungkin justru yang sekarang lagi banyak kendala untuk mempertahankan usaha mereka nih UMKM nih. Apa Bang tipsnya untuk mereka? Oke. Menurut saya ya dari pandangan saya yang pertama kita punya ilmu. Knowledge itu memang penting banget. Kuncinya kita bisa dapat dari pendidikan atau dari pengalaman orang tadi saya bilang. Karena dengan ilmu kita akan lebih dekat kepada keberhasilan. Betul. Terus yang kedua, kalau seandainya kita akan membangun usaha ini, pertama kita harus membangun manajemen yang baik. Visi yang jelas dan tujuan yang pas lah. Tiga itu yang harus kita tanam gitu ya untuk membuat usaha. Kadang-kadang mungkin ada yang memulai usaha ini bingung dari mana dananya, benar. atau dimulai dari mana. Kita bisa meneliti dulu apa yang mau kita jual. Kita riset lah dulu apa yang mau kita jual. Kita juga sekarang bisa belajar dari banyak platform di YouTube itu udah banyak banget. Terus kemudian kita bisa dari rumahan juga, jadi tidak usah mencari modal yang besar ya. Sekarang juga ada cloud kitchen juga banyak di mana-mana. Apalagi sekarang banyak aplikasi online yang bisa bantu kita di rumah juga bisa jualan. Oke. Yang penting intinya sih untuk usaha kuliner ini kita harus banyak belajar karena semuanya itu organik ya. Terbentuknya gitu kita sambil terjun itu akan kita tahu nih mana yang salah kita benerin, apa yang kurang kita perbaiki. Jadi memang harus turun terjun langsung. Oke. Kalau perlu sampai belanja ke pasar kita belanja sendiri gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi pokoknya semuanya harus jalanin sendiri dulu ya Bang ya. Oke, itu dia kuncinya. Jadi untuk para sobat cuan ya, untuk yang masih mikir-mikir nih gimana gue mulainya, dari mana mulainya gitu ya Bang. Pokoknya mulai aja dulu. Dari yang kecil aja dulu, nggak usah besar-besar. Betul. Belajar dulu yang kecil. Kadang-kadang juga ini juga harus jadi ini, Fir. Kita udah berhasil satu kecil, pengen buru-buru buka yang lain yang baru. Yang banyak. Jangan dulu matengin dulu yang satu, baru kita bisa buka yang lain. Nah itu tuh harus tahan nafsu ya, kontrol diri ya kalau itu. Nah itu dia tips-tips dari Bang Inos ya, selaku pengusaha kuliner yang udah besar banget restorannya gitu, dan mudah-mudahan sobat cuan yang tadi lagi ada kendala untuk UMKM-nya atau baru mau mulai, yang penting udah mulai aja dulu, start aja dulu. Mudah-mudahan tadi tipsnya bermanfaat ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Inos. Ngobrolnya luar biasa banget loh. Sama-sama, ilmunya banyak banget, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa memberi kebaikan buat semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan kita kayaknya bakalan ada syuting mukbang nih kayaknya. Kayaknya ya, wow nih. Tapi kayaknya kalau gue yang mukbang gumoh kali ya. Mukbang di Simpang Raya ya, makan ayam aceng, bener nggak guys? Ya, Oke. Nah jadi sobat cuan semuanya, langsung aja yang mau mulai usaha terutama di bidang kuliner bisa dipakai tips dari Bang Inos, dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini, sharing-sharing kali ini bermanfaat untuk sobat cuan semua. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum, bye-bye.